Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Putra. Saya akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan blockchain di sektor agraria. Baik, saya dari kelompok 2 dengan beranggotakan kelompok Fahrezi, Ramadan, dan Zidan. Yang pertama, kami di sini memiliki tujuan presentasi ini, yaitu yang pertama memahami teknologi dari blockchain dan cara kerjanya, dua mengidentifikasi tantangan di sektor agraria, ketiga menjelaskan penerapan blockchain untuk solusi agraria, keempat memberikan studi kasus dan diskusi implementasi di Indonesia. Yang kedua ada penjelasan apa itu blockchain, yaitu blockchain adalah teknologi ledger terdistribusi yang memungkinkan penyimpanan data secara aman, transparan, dan tidak dapat diubah. Yang pertama ada desentralisasi, yaitu tidak bergantung pada satu pihak pengelola. Yang kedua ada transparansi, data dapat diverifikasi oleh semua pihak. Yang ketiga keamanan, menggunakan kriptografi. Yang keempat immutable, data tidak dapat dihapus atau dimodifikasi. Baik, selanjutnya ada bagaimana blockchain bekerja. Pertama yaitu proses alurnya, yaitu pertama data transaksi dicatat, lalu kedua akan diverifikasi oleh jaringan node, yang ketiga lalu disimpan dalam blok, yang keempat blok baru ditambahkan ke rantai chain secara permanen. Contoh proses alur ini adalah sertifikat tanah yang menggunakan hash untuk setiap dokumen. Lalu selanjutnya ada tantangan di sektor agraria. Yang pertama sertifikat tanah palsu, yang kedua sengketa kepemilikan tanah, yang ketiga proses birokrasi pendaftaran tanah yang lambat, yang keempat kurangnya transparansi dalam transaksi tanah. Lalu yang selanjutnya ada blockchain sebagai solusi. Satu, blockchain menyediakan catatan digital yang aman dan tidak dapat dimanipulasi. Yang kedua, mengurangi sengketa tanah melalui kepemilikan yang jelas dan transparan. Yang ketiga, mempercepat proses pendaftaran tanah dengan sistem otomatis. Lalu selanjutnya ada implementasi blockchain. Aplikasi blockchain dalam pendaftaran tanah, yaitu prosesnya pertama, blockchain menyimpan catatan digital sertifikat tanah, yang kedua mencegah sertifikat ganda atau palsu, yang ketiga mengintegrasikan pendaftaran tanah dengan data blockchain. Lalu yang selanjutnya ada transaksi tanah menggunakan blockchain, yaitu smart contract. Satu, di dalam smart contract terdapat otomatis proses transaksi tanah. Yang kedua, verifikasi otomatis terhadap pemilik tanah. Contoh, pembayaran baru terjadi setelah sertifikat diverifikasi. Lalu selanjutnya rantai pasok di sektor agraria. Blockchain memungkinkan pelacakan hasil agraria dari petani hingga konsumen. Contoh, merekam informasi produksi, distribusi, dan kualitas hasil tani. Yang selanjutnya ada transparansi pajak dan retribusi tanah. Yang pertama, catatan blockchain memudahkan pelacakan pembayaran pajak dan retribusi tanah. Lalu yang kedua, mengurangi peluang korupsi dalam pengelolaan pajak agraria. Baik, berikutnya adalah contoh sistem di negara maju. Yang pertama ada di Ghana, Bitland. Pendaftaran tanah berbasis blockchain untuk daerah pedesaan. Yang kedua ada di Estonia, sistem blockchain digunakan untuk mengelola catatan tanah secara digital. Lalu ada penggunaan blockchain di Indonesia.
secara potensial, yaitu potensi untuk digitalisasi sertifikat tanah di pedesaan, juga untuk mengurangi peluang korupsi dalam pengelolaan pajak agraria di Indonesia. Lalu yang selanjutnya, kolaborasi stakeholder. Untuk menerapkan fungsi ini, blockchain di agraria, kita membutuhkan beberapa stakeholder. Satu, ada pemerintah yang bertugas mendukung regulasi dan infrastruktur. Lalu ada swasta untuk mengembangkan sistem blockchain agraria. Lalu ada masyarakat yang akan menggunakan dan memanfaatkan teknologi ini. Lalu ada manfaat blockchain. Keamanan data tanah. Yang pertama ada keamanan data tanah. Yang pertama, data tidak dapat diubah atau dimanipulasi. Yang kedua, menghindari sertifikat palsu. Lalu ada efisiensi dan transparansi. Yang pertama, mengurangi birokrasi. Yang kedua, data dapat diverifikasi oleh semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada mengurangi sengketa tanah. 1. Informasi kepemilikan tanah yang jelas dan permanen. 2. Bukti kepemilikan yang transparan dan mengurangi konflik. Selanjutnya, dukungan pada ekonomi lokal. Yang pertama, petani mendapat akses lebih baik ke pasar. Yang kedua, nilai tanah meningkat melalui pengelolaan yang lebih baik. Lalu ada tantangan implementasi. Berikut adalah tantangan-tantangan yang dapat terjadi apabila kita mengimplementasikan ini di Indonesia. Yang pertama, infrastruktur teknologi, yaitu masalah konektivitas di daerah terpencil. Yang kedua, biaya penggandaan perangkat keras dan lunak. Lalu selanjutnya ada regulasi dan kebijakan. Yang pertama, aturan hukum terkait blockchain belum matang di Indonesia. Yang kedua, perlu integrasi dengan kebijakan agraria yang ada. Lalu biaya implementasi. Yang pertama, biaya awal yang besar untuk membangun sistem blockchain. 2. Perlu dukungan finansial dari pemerintah dan swasta. Selanjutnya, edukasi dan kesadaran publik. Yang pertama, rendahnya pemahaman tentang blockchain di Indonesia. Lalu yang kedua, perlu pelatihan bagi petugas agraria dan masyarakat. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus internasional, contoh pertama ada di Ghana, Bitland, menggunakan blockchain untuk mencatat sertifikat tanah di pedesaan. Hasilnya lebih sedikit konflik tanah dan proses yang lebih efisien. Lalu selanjutnya ada di India, blockchain untuk menyelesaikan sengketa tanah melalui catatan digital yang transparan. Lalu ada studi kasus di Indonesia. Potensi blockchain untuk mengelola sertifikat tanah di daerah terpencil, yaitu memanfaatkan program digitalisasi pemerintah. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.